berpartisipasi dengan mengembangkan ekonomi masyarakat. Jadi, mengapa kita harus tanamkan sejak dini supaya masyarakat supaya kenapa? Mengapa jiwa kewirausahaan harus ditanamkan? Agar orang-orang tahu mengembangkan potensinya sendiri-sendiri. Orang kok harus dagang Pak, usaha itu banyak, dagang kain mungkin, dagang meja, dagang termasuk wirausaha itu. Berpikir kritis dan berorientasi ke masa depan sehingga bisa memanfaatkan keterampilan. Jadi keterampilan ini sangat bisa dimanfaatkan, berguna bagi lingkungan. Masuk? Pembentukan karakter kewirausahaan sejak dini penting untuk meningkatkan potensi SDM dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Jadi membentuk karakter kewirausahaan sejak dini penting untuk meningkatkan potensi SDM. Apa SDM? Siapa yang tahu SDM? Sekolah Dasar SDN. Saya Bu SDN. SDN. SDM apa artinya? SDN. Makanya Jumono. Sekolah Dasar Kewirausahaan. SDM. Oh SDM. SDM ora SDM. Nek ana sekolah dasar negeri SDM. Makanya Sekolah Dasar Nah. Ada ya? Orang makanya kepanjangannya SDM singkatan. Makanya di sini saya didatangkan itu biar bermanfaat. Orang penonton bloko, nek mau penonton dipakani. Ya, nek ditekakno Pak Guru kaya cuman penonton. Siapa yang masih mendengarkan nanti? Ojo ngalamun. Orang kok ngalamun. Pengalaman itu engko barane setan. Lah kok ono pertanyaan. Kok di Semak, tulisannya di Semak. Tak takoni. SDM adalah sumber daya manusia. Apa maksudnya sumber daya manusia? Ditulis bisa di situ. Sumber daya manusia. Singkatannya itu kepanjangan dari sumber daya manusia. Apa artinya? Sumber daya manusia. Potensi pikiran, tenaga dan apa yang dimiliki kemampuan oleh seorang. Masuk? Apa? Siapa yang bisa menjelaskan? SDM adalah sumber daya manusia. Terus artinya maksudnya nek dijelaskan apa harus dimaksud dengan sumber daya manusia? Kemampuan orang berpikir, bertindak, mikir, terus lakoni, mikir terus lakoni. Nah itu jadi sumber daya manusia. Kemampuan berpikir dan berkarya. Berkarya itu umpamanya aku kok wis gede iso jahit ojo ngalamun dan lebih panik terus. Nah itu bisa dimaksud. Di situ intinya orang yang berusaha itu mengembangkan kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak. Tidak hanya berpikir, disadurno itu berpikir dan bertindak untuk mencapai apa yang diinginkan. Pokoknya bikin benda ya begini nyambut. Baik, di situ namanya ini yang kira usaha itu. Lanjut dibalik. Makanya di semai. Nah ini ada nolak saya kan nolak ilmu nih. Ilmu kurang kok ilmu sing mana. Jadi kawasan untuk pendapat. Dan nanti wong sakmene mesti ono sing gunakno. Nek yo ono sing halah, mungkin yo ono. Memang tapi persentasenya orang yang orang hidup itu pasti punya potensi berusaha, wirausaha. Contohnya, kayak guru bijak itu kita sawah termasuk usaha apa? Pertanian. Nah, walaupun guru yo
jadi wirausaha neng petani. Mungkin ana sing bupati yo duwe PT, usahane apa umpamane gawe pabrik apa, itu masuk wirausaha. Ora kok bupati terus ora duwe wirausaha, padahal wong sing wis tau dadi pejabat iku malah usaha sik, duwe bener itunya. Nah, makanya dari dini kita tanamkan kewirausahaan itu, wirausaha, berusaha, iya kemampuannya minimal bantu wong tua bener keberatan. Nah, contohnya umpamane malah gawe apa-apane gawe panganan ya melu, gawe umpamane sing lanang ana pakane dapur mari ya melu, mosok-mosok ngambil ben alus, itu masuk membantu wirausaha. Gak pernah bude. Oh cepat ya betul. Itu akhirnya cepat selesai, hasilnya cepat banyak. Sering. Oh, umpamanya sing pak pakane dapur yo ngiwangi ngedoli. Nek pakane mbok tani ngiwangi ngusuli ngopo. Lah termasuk orang beli. Iya. Kembali ke Masih bilang nilai-nilai yang harus ditanamkan pada pelajaran. Siap? Kedua, siapa yang guru ibu? Delwin. Nangkenya apa setelah apa dulu? Nah guru nih mau mana ini tempat sekolah untuk belajar. Belajar itu tidak hanya membaca dan tulis, mendengar. Nah, melihat termasuk belajar. Belajar hanya baca tulis, tapi mendengar, melihat harus diresap, harus digunakan. Aku kok roh dapur sate yo. Wah, anu sing tuku kok mati. Nah, umpama dapur sate, piye nek bener kelas kaya kowe. Termasuk ide, gagasan apa yang dilihat bisa menimbulkan inovasi. Ide. Terus melihat itu adalah belajar. Belajar tidak hanya membaca dan menulis, bahkan kita melihat kan belajar. Nang ibu jalan terus nanti ngomong jadi dia orang situ muncul teman. Dua hari sih ramai bermain. Wah itu detail berbeda. Dan terus berpikir, benar seperti itu. Belajar, tidak hanya baca dan tulis. Di sini temannya orang belajar, kembali ke nilai-nilai yang harus ditanamkan pada pelajar. Satu adalah kepercayaan diri. Harus percaya diri, tidak boleh ngalamun, tidak boleh putus asa. Harus percaya diri, saya bisa. Tapi jadi suara digenting. Berarti kurang niru. Tidak begitu. Aku ora iso ngutang kayu, nek aku iso dodol batu. Wong iku ora iso dodol batu nek aku sangat juli. Tidak harus sama dengan tetangga, tidak harus sama dengan kawan. Bisa punya itu sendiri, yang penting menghasilkan penghasilan. Benar sih dimaksud. Orang harus menjadi kabeh, orang harus ngurus sapi kabeh. Ya memang apa itu telah mendiskusikan atau ngatur orang sing bakul sapi, orang sing ngurus sapi, orang sing tani, yang bakul iwak, orang sing kemana. Jadi biar sirkulasi. Apa namanya sirkulasi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Sirkulasi apa? Tunjuk tangan. Sirkulasi. Terus tanya apa itu? Perputaran. Begitu berputar itu. Sirkulasi dunia ini berjalan. Umpamanya ada orang kata lah mana pun orang tani. Perputaran sirkulasi berputar. Sing tani tuku lemari, bakul lemari tuku beras. Berputar. Bakul beras, sing duwe beras tuku iwak. Bakul iwak tuku lemari, tuku beras. Berputar dunia ini. Jangan menyepelekan kepada
bakat seseorang, bakat apa, karena itu memang sudah di menghadapnya ke sini, menghadapnya ke sini. Ada ini, ojo nyingkrang, sebenarnya nek nyingkrang nama dewe, ini bersekolah nih. Jadi sirkulasi utara rumah itu bisa berputar. Contohnya, aku bakal lewat tuku kerupuk, nah, lalu saya bakal kerupuk tuku sayuran, nah berputar. Makanya kita berusaha, berwirausaha tidak harus sama dengan kawan, tidak harus sama dengan tetangga. Mungkin ada terobosan yang lain, mungkin jadi bakal apa atau gaya apa, bisa ya. Jadi kepercayaan diri, mandiri, dari kemandirian, jadi percaya diri, wong dogalan apa pengen sapi ae, termasuk untuk dari kemandirian sendiri, kepercayaan dirinya itu, terus leadership, siapa tahu leadership artinya apa atau bahasa Inggris ya, maksudnya dari Inggris susah. Siapa tahu sih kurang bahasa Inggris kurang? Pernah? Bahasa Inggris kalau pernah juga buku nih, dia pernah. Neng orang belajar berarti. Leadership apa artinya? Coba saya tahu tuh dari. Ini English little. Berarti yang sekolah buku kan bawa coy, nih sekolah kan? Nah, kalau sih nawi. Leadership adalah kemampuan yang bisa Kok bisa ya? contoh orang lain. Leadership. Jadi bisa Leadership. ini nih wah, pinter nggak? Leadership gak sih? Iya, gede lah. Termasuk leadership. Undang jadi terkenal. Leadership. Bisa anu deh. Gila. Wah, ngomongnya anu ya. Nak kami pinter. Nah, kalau contoh tanggane kasure. Terus berani mengambil risiko di dalam kewirausahaan. Banyak risiko rintangan tidak semulus apa yang kita pikirkan. Contoh, baik ibu, aku pulaan lemari rego, umpamanya 400, dia ini tak 500, ibu kok aku dua berarti hasil 200, aku tak 10 ah. Itu nek 100 ping 10 dadi 1 juta untuk ibu. Pikirane. Nek yo gak mesti ngono. Iso kok basa bawa malah kayu-kayu. Iso ngono. Tapi kita tidak usah putus asa. Jangan putus asa. Mengambil risiko. Yang penting kita berjalan terus. Jadi di dalam usaha itu ada yang namanya jatuh langsung masuk. Jatuh bangun artinya ono rugi ono untung. Jadi biasa. Nah nek panen rugi yo putus asa karena di bersamaan dengan kerugian di situ ada keuntungan. Kok saking saking pintar. Lah ini kok anu yo ngene dadi iki kok tak gawe ngene ben gampang kok tak BAP oke. Kembali ke teknik. Kreatif dan inovatif. Apa ya nilai-nilai yang harus digunakan pada pembelajaran? Nilai-nilai kreatif dan inovatif. Kreatif itu apa? Tadi sudah dikenakan. Kreatif adalah wong sing berpikir piye isane gunakan manfaat awake dhewe. Lah nek inovatif, inovatif adalah sesuatu yang harus atau pembaruan, kekinian. Umpamanya ini, ini aku bakal masak, bosan. Aku mau bakal pisang ya, nangkainan sekolah Anda. Kok kurang kayu? Contohnya ipeku ya, lekas, gitu lah. Oke, dia inovatif, jadi dia cireng. Nah, jadi laris, hubungan dia cireng ini, jadi inovatif. Nek kreatif kan maunya pengangguran, terus dagang dan untuk duit, itu inovatif, kreatif. Kreatif itu maunya nganggur, kepengen berusaha, berkreatif,
inovatif sudah melangkah satu lagi. Ini aku bakal sampai laris suwe-suwe kok bocah-bocah kok udah bosen. Ini kok Pak Maya kok berino lele berapa-berapa. Kita biar keren mungkin lah. Kekinian mungkin gaya apa? Aku kan masih rumah laba-laba. Kemarin ada aku kayak orang ada laba-laba. Nah, sarang laba-laba begitu kalau aku kira kan gak ono. Nah, jadi namanya inovatif bentuk kita tarik. Nah, itu termasuk inovatif sini. Mengembangkan yang sudah ada kekinian, yang pembaruan. Ben ora kembar kerajek lho maksudnya iki jenenge inovatif. Iku ngarang sing ono jenenge itu Pak inovatif. Terus berorientasi ke masa depan. Memikir supaya masa depan itu ben maju piye, ben langgeng. Nah, ben ora ambruk, ben ora dasare. Ben ora hancur. Oh, hancur. Rugi akeh. Beneran bangkrut, beneran bangkrut. Ujungnya berpikir ngono. Berorientasi ke masa depan supaya dia bisa beneran bangkrut. Terus berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, berpikir dia misalnya aku ditugas apa ya? Di dalam wirausaha tadi kan sudah saya katakan tidak hanya pedagang dan usaha jasa. Di situ ada orang sing ngewangi. Apa itu? Wong sing ngewangi. Wong sing ngewangi. Contoh awak dhewe iki pengusaha tukang duwe anak buah. Punya anak buah. Contohnya dan pemerintah pada tugas dan aku ditugas nopo mari dadi anak buah. Aku mau dikon bagian ambil bapakne. Jadi ini ambil sing apik. Lah aku mau kon gawe. Ojo kok tugase wong liya dulu. Tugase sing ditugasno ngambil malah nukang, sing ditugasno nukang malah ngambil. Emang ditugasno apa? Harus berpikir menurut apa sing ditugasno awak dhewe. Ada tugas dan hasil. Oke, cuma ngarep memiliki sifat sopan, disiplin dan jujur. Di dalam wirausaha kita harus memiliki kesopanan, kedisiplinan dan jujur. Sopan yo, pada nolong tuku yo, sing sopan. Apa mbak? Anu ngene tuku iki, nggih, pasti gila, alon-alon. Walaupun ngomongin umpamane kopi judus ini lagi muring-muring Rah. Disiplin kudune umpamane ini disiplin Bu. Jam itu kok buka. Di jam itu udah dibuka orang untuk udah dibuka. Karena kok seperti tulisan buka jam 7 sampai jam 12. Paling jam 8 tekan kono tutup. Lah kalau ngapusi jarine jam itu buka jam 8 kok tutup. Lah, gua tuh mulai. Apa itu pengguna si A? Apa? Bisa tutup padahal dia pas dari dibuka. Akhirnya orang tuh kecewa. Harus disiplin. Nek tulisannya jam 7 buka ya jam 7 dibuka. Orang tuh ya dibuka. Itu karena kedisiplinan. Harus begitu. Orang tuh harus dibuka. Nah terus memiliki sifat hormat dan jujur. Jujur jelas. Rasa menjelaskan jujur itu ini ojo ngapusi gampangane. Nek iki barang apik kok apik, nek elek kok elek. Iki rego semene, iki rego piro, nek iki rego 100, iki rego jelas. Terus nomor tengah tahapan untuk memulai berwirausaha. Pertama apa? Aku kudu ngantuk belajar. Kedua sudah belajar. Dalam mulai berwirausaha, pertama kita belajar dan kita lanjut ke berlatih. Jadi kita belajar di sekolah dan kita dilatih di lapangan. Isopo aku jajal gawe lemari, jajal gawe layangan. Mungkin ya termasuk layangan ya termasuk usaha. Gawe sing apik bisa dijual, masuk menang. Terus kita bertindak. Kalau sudah berlatih harus bertindak, yang akhirnya akan menjadikan orang yang
sukses. Manfaat mengenalkan berwirausaha sejak dini. Apa gunane kok aku sampai ditekano ning sekolahan dikon cerita masalah usaha. Ya manfaatnya. Yang karena manfaatnya lah kok ditekano. Oke? Jadi ben ngerti manfaatnya. Intinya mendengarkan dan berpikir. Jadi berwirausaha manfaatnya apa? Manfaatkan Allah. Penjaga tak cilik penjaga. Iki ilmune ditanamkan dulu, nanti sudah besar bertindak belajar, berlatih, bertindak baru sukses. Contohnya jadi anak mempelajari konsep-konsep dalam berbisnis, konsep untung rugi. Maksudnya bocah-bocah mengerti bahwa dagang itu ya mau untung mau rugi. Umpamanya dia ini disamani 20.000 lepas pane dalam keadaan sepi berdulane obat laris umpamane kalau kemarin kayu umpamane nggo sing petane ora dadi iku ya aja dulu terus sing anak-anak ya iki anu le parine dadi iki tak samani seprae iki dene dari menerima umpamane iki sepi dodolane ra payu lah iki sekali-kali tak samani separone ya diterima kudune ngono lho maksudnya. Jadi anak mempelajari konsep dalam berbisnis konsep untuk rugi kalau untungnya rugi. Nah, nomor 2 mental kuat serta pola pikir kreatif yang membentuk hingga dewasa. Akhirnya kok enjoy nek wong dagang ya rugi untungnya. Tani ya harus jadi orang jadi. Nomor 3 melatih anak untuk belajar mengelola keuangan sambil cermat menabung. Nomor 4 anak belajar mengambil keputusan. Nomor 5 melatih anak untuk belajar menghadapi masalah dan kegagalan. Baru kecilnya Mil. Jatuh. Mil. Jatuh. Dari dia. Biasa dengan orang. Lanjut. Ke ono. Oh diceritain. Ini kalau masuk terakhir ini. Jam 8.15. Salah satu contohnya yang tidak harus seperti yang ada di buku atau tulisan itu. Orang berusaha ini hanya sebagai contoh. Nah, salah satu contoh pengusaha cilik yang sukses 4 tahun lalu Naya Bocah SD yang sedang membuat seling dengan melihat tutorial di YouTube kini menjadi seorang pengusaha cilik yang cukup sukses. Ia terus mencoba membuat seling meskipun tak jarang ia mengalami kegagalan. Hobinya bermain seling ternyata berbuah. Bisnis yang menjalankan ide berjualan seling muncul saat ia mengikuti kegiatan entrepreneurial day dan saat di sekolahnya dagangan pertama 5 seling langsung ludes terjual. Sejak saat itu banyak teman Naya yang menginginkan seling buatannya. Naya pun memanfaatkan peluang yang ada untuk mulai berjualan seling. Dalam rentang beberapa bulan Naya dan ibunya dapat meraih omset sekitar 25 juta rupiah. Orang mandek. Langsung ini. Jualan selim dalam mau nih orang payu sesuai dikenal orang ini seling mungkin. Nah hasilnya itu hasil sejak saat itu hingga sekarang Naya memanfaatkan di media sosial Instagram untuk Sri ijazah sekolah di usaha. Oke, lanjut. Mila. Apa saja alasan seseorang untuk menjadi wirausaha? Sri mendung. Apa sih alasannya kepingin jadi wirausaha? Terdapat beberapa alasan yang bisa jadi bahan pertimbangan supaya Anda lebih memantapkan langkah untuk berbisnis. Di antaranya sebagai berikut: dapat menentukan sendiri lokasi kerja. Apa nomor 1? Dapat menentukan sendiri lokasi kerja. Nah, nek mau usaha itu bebas. Aku tak dodol nang pasar bagus ah. Nah, aku tak dodol nang pasar kuri sing rame mungkin. Nah, tapi nek pegawai negeri kayak ibu orang tuh tak kerpe dhewe harus ditugaskan dari atasan dia mengikuti atasan. Tapi dia tiap bulannya tetap gajiannya pedagang tidak tetap, tapi tidak terbatas. Apa artinya tidak tetap tapi tidak terbatas?
Nah, pegawai negeri kayak Bu Guru itu tetap terbatas. Umpamanya sesasi 5 juta ya 5 juta itu. Tapi nek bisnis tidak, hari ini loh, besok bisa 10 juta. Itu bisnis. Jadi tidak tetap, tapi tidak terbatas. Mungkin lebih. Nah, contohnya gitu. Di samping kita bercita-cita jadi pegawai negeri mungkin boleh, tapi bisnis itu juga bisa. Sambil pegawai negeri yang bisa kalau bisnis dapat menentukan sendiri lokasinya. Waktu kerja lebih fleksibel. Waktu ini kerja fleksibel. Apa fleksibel? Siapa tahu? Arti fleksibel. Fleksibel bebas atau singkat. Contohnya ini, bu kayak sore dodol sore terserah, esok terserah, bebas mau dagang. Dan Bu Guru harus esok. Orang aku kira dolan gone mau tengah aku anu kan lebuni kok sore wae ngeranto karena pegawai negeri harus ditentukan dengan waktu. Kalau pedagang tidak, wah aku cuma nanti dengan beli pacarku aku lagi dodol sore pamane bisa terserah fleksibel sakarepe ngono lho maksudnya bebas menentukan waktu dan tempat. Fleksibel. Penghasilan tidak terbatas. Sudah saya katakan penghasilan tidak terbatas. Jadi iso lebih besar. Itu bisnis. Memiliki orientasi untuk memilih. Nah, wong jadi bakal bisa jadi pemimpin. Contohnya ini paman usaha ini lemari anak buah. Bisa jadi anak buah. Bisa duit buah. Bisa mengenal banyak orang. Karena bisnis keluar kemana-mana, kenal orang banyak. Akhirnya banyak teman dan banyak kenal orang banyak. Bebas mengembangkan ide. Sakarepe juga lingkungan bakul empek-empek jadi bakul cireng untuk bakul cireng dengan bakul bakso. Kita swasta bebas. Yang terakhir ini di PD ada tanya jawab. Di sini saya memberi kesempatan untuk tanya jawab. Nanti ada kesimpulan dari kewirausahaan disimpulkan terakhir. Untuk yang bertanya silakan. Siapa? Mungkin tanya jawab. Boleh. Ada yang ditanyakan? Mungkin. Apa ya Min? Saya juru jelas. Tertulis nang kene. Sing jelas. Anda harus harus berani mengatakan apa yang pembelajaran yang diterangkan seseorang pembicara atau guru menunjukkan malu bertanya malu bertanya sesat di jalan. Mila mau bertanya. Boleh. Pertanyaan menjadi bagaimana menjadi wirausaha yang baik. Mungkin ada lagi. Atau boleh nggak apa-apa. Saya suka kepada orang yang mau bertanya. Wong sing gelem takok, wong sing gelem takok berarti mengikuti. Sing ora gelem takok berarti goblok. Mengapa kita jadi wirausaha? Sing ora gelem takok berarti orang bingung. Apa saja Boleh, silakan. Terakhir ini. Iki yo. Sik, bentar. Nah, kalau nopo sing nang kono tulisan kono sing belum jelas sing belum tak. Nah, nggih. Bentar. Ini carane tak warai. Nek ape takon tulis di situ. Nek ape ngutakno tidak. Tak warai. Aku nek pas kumpulan nang ndi. Aku ape takon. Kata-kata itu tak tulis sih. Nah, gue nak apa yang mana tak wajar. Jadi enggak betul orang deg. Kadang-kadang lali. Nah, tulis untuk nulis. Apa takon apa tulis? Tidak usah ono. Dimanfaat toh. Lalu ngomongnya enggak dari sini. Ngono. Kan ada Bilang Mil. Itu cara aku. Ini tak baik itu orang.
Ono nih, ono nih, ono nih. Pas kumpulan. Lampu arti. Usul kok. Aku nek pas usul kok. Dia mau nolak gitu loh. Betul. Jebule dia itu tulis. Terus lagi ngajar gitu. Saya ini. Mila Sari sih. Ini mau soalnya bener orang buka buku orang yang mau tulisan ide. Ini kalau nanti itu termasuk itu. Jadi seandainya ada pertemuan mau usul tulis dulu. Nah, enggak terus usul. Boleh menulis. Nah, ada yang bertanya? Mil. Silakan. Nah, boleh ditulis. Mau bertanya saya suruh menulis dulu biar enggak betul enggak minder. Nah, ditulis pertanyaannya. Nah, ayo silakan. Siapa? Betul enggak minder. Mila. Ada moco. Ini loh Mil. Ya, jadi mana? Bapak yang dalam jadi wirausaha. Iya, itu orang. Tuh, ayo sini ya, apa? Nulis Yang bilang dua jadi cok. wirausaha. Jadi orang berapa? Mana yang masker? Yang isi. Iya, oke saya. Gavin. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, ayo sering bareng, ayo bareng. Sama Sari. Iya, Udah gak? mau apa-apa. Makanya apa? Menghambat. Ayo, Lagi. ayo. Mana suaranya? 2, 3. Ayo, udah Min. Celok. Ayo. Tanya. Bareng. Satu. Ini bareng malu ya. 1, 2, 3. Tulis tulis. Sebentar. Masa ngono sih gak jelas. Semangat nih, orang masih takon. Takon, siap menjawab. Boleh bertanya. Apa yang tertulis yang kejelasan kurang paham? Mengapa bapaknya Mil? Udah ayo, tumpuk aja. Bapaknya Mila menjadi wirausaha. Apa alasannya? Kenapa bapaknya Mila menjadi orang seorang wirausaha kayak gini? Aku. Ayo sering bareng. Ayo Mil. 2, 3. Mengapa bapaknya Mila menjadi seorang wirausaha? Apa alasannya? Gimana ini? Tadi kan sudah dijelaskan. Kenapa? Ya. Itu pertanyaannya bagus dan baik. Wong sing bener ora gelem takok, kadang-kadang orang mengikuti. Nah, sing ngerti seperti Bapak Guru tahu orang yang memimpin pembicaraan. Ditakoni malah seneng. Berarti rumah wong sing takon kepengen ngerti apa sing tak sampaikan. Kalau nggak mau bertanya, berarti mengabaikan. Ada yang mengabaikan. Alah. Oh iya, nggak mau apa. Kita Ya orang bertanya berarti mengabaikan. Berapa alasan itu kan bisa? Iya, saat ini Alasan bisa jadi pertimbangan supaya Anda langsung pulang.